Assalamualaikum sedulur. Hari ini saya mau sharing kenapa eh, minyak rem ini, rem motor roda belakang ini sering habis, dan kadang dalam waktu pemakaian rem ini kadang suka ngempos atau rada blong ya. Kadang injekannya dalam, kadang injekannya pendek. Ternyata di sini saya temuin sebelum saya bersihkan ada kondisi baut ini basah atau ada rembesan dari minyak rem. Mungkin itu penyebab dari kenapa rem belakang motor saya ini ngempos. Oke, kita akan coba lihat, kita akan bongkar ini. Kita lihat, kalau bisa kita perbaikin, kita akan perbaikin. Oke sedulur, kita akan langsung bongkar saja. Oke, sudah terlepas, dan kita akan lihat bagaimana cara ngebongkar ini ya. Tampak sealnya udah parah. Oke, sudah lepas. Sekarang kita lepas bagian ini. Oke, sudah lepas ya. Sekarang kita mau coba bongkar di sini. Oh ya, untuk di sini ada sepinya ya. Jangan langsung ditarik ya. Kita ada semacam kawat pengikat. Kita perlu pakai bantuan gunting atau apa aja. Oke, setelah melalui perjuangan yang lumayan alot, akhirnya sepi itu lepas juga. Oke sedulur, inilah yang pengunci ya, atau sepi ya, atau apa istilahnya, saya kurang tahu. Ini adalah pengunci di dalam. Jadi supaya batang ini tidak lepas, dia ngunci, fungsinya sebagai begini. Dia ngunci supaya dia tidak lepas atau tetap pada posisi center atau tetap di tengah. Oke ya, bisa dilihat. Nah, ini penampakannya. Oke, kemudian setelah kunci atau itu ya sudah terlepas, kita bisa tarik. Nah, oke sedulur, ini penampakan setelah kita lepas ya. Oke, hanya seperti ini. Oke, tampak di sana ada lubang. Jadi
prinsip kerjanya ya seperti ini. Ini adalah dari penampung minyak rem yang di atas tuh ya, yang di dekat di ban belakang yang tadi ada penampung oli itu ya, penampung minyak rem itu ya. Dia akan selalu statusnya di sini selalu mengisi. Sedangkan di sini dia ketika tabung ini terisi oleh minyak rem dan ini sebagai atau semacam cek valve. Nah, ini per ini fungsinya biar dia waktu ditekan dia akan kembali lagi. Kembali lagi dalam arti di sini setelah ada fluida ya, fluida atau cairan minyak rem, dia akan balik lagi. Karena ini di sini saya akan peragakan. Ketika ditekan dia akan kembali lagi, itu fungsi dari rem tadi ya. Ini akan ada minyak rem yang bertekanan untuk menekan master rem pada cakram. Oke, sekarang kita poinnya langsung. Kita lihat kenapa dia ngempos ya. Ternyata di sini penyakitnya terletak pada karet-karet ini yang sudah berumur. Karet ini kan fungsinya untuk sebagai klep atau valve ya. Karena dia udah umur, dia di sini akan terjadi ada clearance. Ada clearance antara, kita akan lepas saja. Clearance itu atau jarak. Kalau kita karet ini masih baru ya, mungkin dia akan kencang atau nempel di sini, tidak ada space, tidak ada jarak, dia akan berfungsi sebagai klep. Dia bisa ke sana tapi nggak bisa ke sini. Nah, karena di sini dia udah renggang antara diameter karet ini dengan diameter ini terjadi jarak, maka akan terjadi minyak rem itu akan ke belakang sana, sehingga mengakibatkan kebocoran ya, kebocoran pada tuas penekannya itu. Oke, kita langsung aja cari solusi bagaimana actionnya, bagaimana preventif kita supaya ini sebenarnya masih bagus, tapi karena dia udah usia, dia agak renggang di sini. Kita akan coba perbaikin dan kita akalin ya. Oke sedulur, kita akan coba perbaiki atau memperkecil clearance as atau tuas penekan pada ini. Kita akan perbaikin dengan menggunakan lem gasket ya. Semoga bisa, apa yang kita harapkan bisa kembali lagi seperti normal. Oke sedulur, ini adalah penampakan tuas penekan setelah saya kasih lem gasket ya, lem gasket. Setelah saya kasih lem gasket, kenapa saya punya ide memakai lem gasket? Saya lem gasket ini kalau udah kering dia akan bersifat lentur seperti karet. Nah, harapan saya dia akan memperkecil clearance. Oke ya, kita langsung pasang saja. Oke, sekarang ini penampakan setelah kita isi di dalamnya itu lem gasket. Terus kita pasangkan kembali seal master rem ya. Oke, kita rapikan dulu, kita bersihkan. Setelah bersih rapi, oke, kita akan coba rakit kembali
uh, master rem ini ke sini. Oke. Oh ya, jangan lupa kita bersihkan ya. Di sini mungkin ada sisa-sisa lumpur atau bekas minyak rem yang kotor yang sudah teroksidasi. Oke, jangan lupa kita pasangkan kembali. Ini seperti awal tadi ya. Kita kembalikan, kita pasang seperti ini posisinya. Nah, di sini sepi ini berfungsi supaya dia tetap fokus di tengah. Oke sedulur, setelah semua selesai kita rakit seperti kondisi sebelumnya. Kita kembalikan apa yang udah kita pasang. Balik. Oh ya, ini nggak masalah ya, ini udah rusak. Ini kan cuma sebagai biar debu itu, fungsi seal ini hanya supaya debu itu tidak masuk ke dalam. Kalaupun kita tidak pasang juga sebetulnya nggak masalah. Jadi ini hanya untuk debu aja. Oke seluruh, setelah semua selesai kita rakit, kita pasang kembali, kita isi minyak rem ya. Kita isi minyak rem sebaiknya ya kalau ada botol ya, kalau kita isi dari sini dulu. Ini buat pancingan aja supaya lebih cepat terisi, tidak terlalu banyak minyak rem yang terbuang. Oke, di sini kita harus kencangkan supaya benar-benar kencang untuk memastikan tidak ada kebocor lagi. Setelah itu kita isi penampung olinya. Oke, sekarang kita isi. Kalau ini mungkin tidak perlu alat bantu ya, kita isi aja secukupnya, sekitar 3/4 dari level penampung. Jangan terlalu berlebihan ya, menit setengah juga nggak apa-apa, 5,5 dari ini juga apa, 3/4 juga apa. Saya kalau terlalu banyak, terlalu penuh, dia akan tumpah. Oke, sekarang tahap berikutnya adalah kita akan buang angin ya. Tadi kan di sini sempat terjadi tumpahan minyak rem ya. Otomatis kita perlu mengisi. Di sini ada selang karet ini kosong, kita perlu buang angin dari sini. Saya kalau tidak dibuang anginnya akan terjadi pengeremannya tidak normal. Oke, sebelum kita buang angin, kita ini jelaskan dulu ini tentang regulator ya, untuk mengatur seberapa tinggi atau seberapa dalam injakan rem yang kita harapkan. Jika kita ingin responsif ya, kita baut ini kita turunkan. Jika kita pengeremannya agak dalam atau agak sedikit ada jeda waktu, kita bisa sesuaikan. Oke,
Jadi di sini baut ini berfungsi untuk regulator seberapa dalam kita inginkan injekan rem itu akan bekerja. Oke, sekarang kita langkah berikutnya kita akan membuang angin dari selang minyak rem ya. Oke sedulur, untuk membuang angin kita perlukan kunci nomor 8 ya. Soalnya ini bautnya kecil sekali. Oke, jadi di sini fungsinya sebagai lubang untuk membuang angin yang terjebak di dalam selang minyak rem. Harusnya di sini nggak boleh ada angin, hanya murni cairan minyak rem. Jika ada minyak angin di dalamnya, dia akan seperti remblong. Sekarang kita tekan rem belakang. Nah, sambil kita tekan kita buang anginnya. Oke, kita tutup lagi searah jarum jam. Rem belakang kita lepas. Nah, otomatis cairan minyak rem akan turun ke bawah mengisi. Nah, sekarang kita tekan lagi rem belakang, kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, tanpa sisa-sisa udara itu terbuang. Kita lakukan berapa kali sampai benar-benar udara yang terjebak itu sudah keluar semua. Kita lakukan lagi. Oke, kita tutup lagi, kita biarkan terisi oleh minyak rem. Kita tekan lagi, kita tutup lagi. Kita tekan lagi, kita rilis lagi angin yang di dalam. Oke, tampaknya angin udah mulai sedikit ya. Kita tutup lagi. Kita tekan lagi rem belakangnya sampai benar-benar oke, sekarang udah bagus. Tampak yang keluar ini udah mulai minyak rem yang keluar. Tuh kan. Untuk memastikannya kita bisa buka lagi. Oke, udah bagus, tidak ada semburan yang mendadak. Oke, pertanda bahwa angin yang ada di dalam master rem bawah ini sudah terbuang semua. Sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita akan tes apakah benar-benar rem ini berfungsi. Oke, kita nggak perlu hidupin motor ya, kita tes aja begini. Nah. Oke. Oke, berfungsi sedulur. Oke, semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel saya berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.